Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Ismaili dengan NIM 2121113338. Di sini saya akan menyampaikan mengenai etika bisnis konvensional sebagai tugas UAS mata kuliah etika bisnis syariah yang diampu oleh Bapak Amra. Pertama, saya akan menyampaikan mengenai pengertian etika bisnis konvensional. Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani dalam bentuk tunggal yaitu ethos dan dalam bentuk jama yaitu taeta. Ethos yang berarti sikap, cara berpikir, watak, kesusilaan dan atau adat. Kata ini identik dengan perkataan moral yang berasal dari Latin mors yang dapat dibentuk jamaknya mors yang berarti juga adat atau cara hidup. Etika dan moral memiliki arti yang sama, namun dalam pemakaian sehari-harinya ada sedikit perbedaan di mana moral dipakai untuk perbuatan yang dinilai atau dikaji, sedangkan etika dipakai untuk pengajian sistem nilai yang ada dalam kelompok atau masyarakat tertentu. Bisnis yang baik adalah bisnis yang bermoral, sehingga dalam melakukan suatu bisnis tidak hanya berorientasi pada kepentingan pelaku saja. Selain untuk kepentingan tertentu dan kebahagiaan pribadi, pelaku bisnis juga mengemban amanah serta kewajiban untuk membahagiakan masyarakat sekitar yang secara tidak langsung akan menerima dampak baik keberadaan perusahaan dalam bisnis. Memang tidak dilarang untuk mencari keuntungan yang besar, namun alangkah baiknya jika dalam usaha tersebut menerapkan etika bisnis. Semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan, maka semakin besar pula tanggung jawab etika dan sosialnya terutama kepada masyarakat. Sedangkan etika bisnis konvensional merupakan seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah paham dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moralitas yang secara umum menjalankan good business dan dapat menghasilkan keuntungan yang menjadikan tujuan dari bisnis dalam kerangka memenuhi kebutuhan. Macam-macam etika bisnis menurut Dawam Raharjo ialah etika bisnis beroperasi pada 3 tingkat, yaitu individual, organisasi, dan sistem. Pada tingkat individual, etika bisnis mempengaruhi pengambilan keputusan seseorang atas tanggung jawab pribadinya dan kesadaran sendiri, baik sebagai pengusaha maupun manajer. Pada tingkat organisasi, seseorang sudah terikat kepada kebijakan perusahaan dan persepsi perusahaan tentang tanggung jawab sosial. Pada tingkat sistem, seseorang yang menjalankan kewajiban atau tindakan berdasarkan sistem etika tertentu. Realitanya, pada pelaku bisnis sering tidak mengindahkan etika, nilai moral yang selaras dengan etika bisnis, misalnya toleransi, kesetiaan, kepercayaan, persamaan, emosi, atau religiusitas hanya dipegang oleh pelaku bisnis yang kurang berhasil dalam berbisnis. Sedangkan para pelaku bisnis yang sukses memegang prinsip-prinsip bisnis yang bermoral, misalnya memaksimalkan laba, agresivitas, individualitas, semangat persaingan, dan manajemen konflik, menurut Dawam Raharjo. Hal ini tidak hanya di dunia timur, di dunia barat atau negara-negara industri maju, citra bisnis tidak selalu baik. Setidak-tidaknya seperti yang dikatakan oleh Waiters, bahwa dalam bisnis itu pada dasarnya berasaskan kesamaan, keserakahan, dan semata-mata berpedoman pada pencarian laba. Yang kedua, saya akan menyampaikan mengenai prinsip etika bisnis. Yang pertama, relativisme. Relativisme adalah sistem etika yang memandang terdapat ukuran atau kriteria universal yang dapat digunakan untuk menentukan apakah sebuah tindakan itu etis atau tidak. Prinsip relativisme menekankan bahwa tidak ada kriteria tunggal universal yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan suatu tindakan yang etis atau tidaknya. Setiap orang menggunakan kriterianya masing-masing dalam menentukan etis atau tidaknya suatu tindakan, dan kriteria tersebut mungkin sekali akan berbeda dari suatu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Yang kedua, saya akan menyampaikan prinsip yang kedua yaitu utilitarianisme. Pendekatan utilitarianisme menyatakan bahwa arti penting moralitas yang menuntun seseorang dapat ditentukan hanya berdasarkan konsekuensi perilakunya. Suatu tindakan tersebut etis jika memberikan hasil yang berupa keuntungan atau kebaikan terbesar bagi sebagian besar orang. Utilitas dapat diartikan sebagai hal yang berguna atau bermanfaat, sehingga ukuran baik dan buruk suatu perbuatan dilihat dari perbuatan itu bermanfaat atau tidak.
memberi keuntungan atau kerugian. Menurut Bertrand, teori ini cocok dengan pemikiran ekonomis yang cukup dekat dengan cost benefit analysis yang banyak dipakai dalam konteks ekonomi seperti dalam menghitung untung rugi dalam bisnis. Yang ketiga, universalisme. Universalisme ini memfokuskan diri pada tujuan, keputusan atau tindakan. Prinsip kecil dari universalisme adalah prinsip Kant tentang imperatif kategoris yang terdiri dari satu, seorang hanya memilih untuk bertindak hanya jika ia berkemauan untuk memberikan kesempatan setiap orang di muka bumi dalam situasi yang sama untuk membuat keputusan yang sama dan bertindak dengan cara yang sama. Yang kedua, orang lain hanya memperlakukan sebagai tujuan, tidak semata sebagai alat untuk mencapai tujuan. Menurut Kant, persoalan universalisme berhubungan dengan disebut Kant sebagai kewajiban, sehingga hanya ketika kita bertindak berdasarkan kewajiban kita, maka tindakan kita bisa disebut bersifat etis. Jika bertindak semata-mata karena dorongan perasaan atau kepentingan pribadi, maka tindakan kita tidak memiliki nilai moral yang sama. Yang keempat ada hak-hak. Pendekatan hak terhadap etika menekankan sebuah nilai tunggal, yaitu kebebasan. Keputusan atau tindakan dikatakan etis apabila tindak atau keputusan itu didasarkan pada hak individu yang menjamin kebebasan memilih. Dapat dipahami bahwa setiap individu mempunyai hak atau kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri. Oleh karena itu, orang lain tidak boleh melanggar hak itu, terlebih lagi memperalat demi tujuan orang lain, karena sama halnya dengan merampas hak orang lain. Pendekatan ini berkeyakinan bahwa individu memiliki hak-hak moral yang bersifat tidak dapat ditawar-tawar. Antara hak dan kewajiban harus seimbang, dan sebelum hak, seseorang harus lebih dahulu menunaikan kewajibannya. Begitu juga dalam berbisnis, setiap pihak harus memberikan hak orang lain dan menunaikan kewajibannya. Sebagai contoh, dalam industri, setiap pekerja memiliki hak untuk mendapatkan upah yang adil dan lingkungan kerja yang aman. Istirahat cukup, izin cuti, begitu pula juga para majikan memiliki hak untuk berharap agar pedagangnya tetap rahasia, tidak dibocorkan oleh para pekerjanya, dan karyawan menunaikan kewajiban untuk bekerja disiplin dan meningkatkan prestasi. Yang kelima, ada keadilan distributif. Pendekatan keadilan distributif terhadap etika berkisar pada satu nilai, yaitu keadilan. Agar disebut etis, suatu keputusan dan tindakan harus menjamin pembagian kekayaan, keuntungan, dan kerugian secara adil. Implementasi ajaran keadilan dalam bisnis harus dikaitkan dengan pembagian manfaat kepada semua komponen dan pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung sesuai dengan peran dan kontribusi yang telah diberikan terhadap keberhasilan dan kegagalan dari kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pelaku bisnis secara seimbang, adil, dan sepadan. Islam juga mendukung setiap sikap keadilan dan semua prinsip dalam pendekatan keadilan distributif terhadap etika dalam proporsi yang seimbang, tapi bukan mendukung prinsip keadilan buta. Namun etika juga tidak dapat dikesampingkan dalam pengembangan keputusan, dan jika itu diabaikan maka akan terjadi kekacauan dalam pengambilan keputusan dan ketidakadilan. Sebagai contoh, pengambilan keputusan pada hukuman bagi para kokain dan ganja Amerika, di mana hukuman bagi pemakai kokain lebih ringan dibandingkan dengan pemakai ganja, dengan alasan kokain adalah obat-obatan yang banyak dipakai oleh orang Kaukasian Amerika, sementara ganja adalah kokain mentah yang banyak dikonsumsi oleh orang Afro-Amerika. Yang keenam ada kitab suci atau hukum Tuhan. Keputusan-keputusan etis dibuat berdasarkan hukum Tuhan yang ada di dalam kitab suci dan tanda-tanda alam. Banyak penulis termasuk Thomas Aquinas percaya bahwa dengan mempelajari kitab suci maupun alam, manusia akan dapat bersikap etis. Sebagai contoh, dalam bisnis, etika yang berdasarkan hukum-hukum Tuhan ada dalam kitab suci tentang keuntungan dan bunga, di mana keuntungan para pedagang dan bunga tidak ditolak atau tidak dilarang dalam Alkitab, sebagaimana yang dikutip dari pendapat Calvin. Bahkan para pengikut Calvin mengungkapkan prinsip berdoa dan bekerja. Islam memiliki perspektif yang berbeda, seperti yang diungkapkan Toha Jabil Al-Wani, bahwa manusia telah diperintahkan oleh Allah untuk melakukan dua bentuk pembacaan yang berbeda secara terus-menerus.
bacaan firman Allah, dan pembacaan alam semesta. Mereka yang harus melakukan pembacaan dalam bentuk yang pertama akan menjadi asketis. Kadangkala pembacaan seperti ini akan membuat mereka tidak seimbang dan tidak mampu untuk berpikir sendiri. Mereka menyerah terhadap semua tindakan yang bersifat independen dan gagal mempertanggungjawabkan tugasnya sebagai hamba Allah SWT atau istiqlal atau perjanjian Allah SWT atau amanah. Mereka yang menekankan pembacaan dalam bentuk yang kedua tidak memiliki kemampuan untuk menjawab pertanyaan terdalam dan seringkali menafikan segala sesuatu yang ada di luar kemampuan mereka untuk mencerap dan dengan sarana supernatural. Yang lebih buruk lagi, jika mereka tidak percaya sama sekali, maka mereka percaya kepada Tuhan yang mereka ciptakan sendiri dan seringkali mempersamakan Tuhan dengan alam itu sendiri. Pembacaan salah satu sisi seperti ini hanya akan membawa kepada sikap syirik atau teori-teori abstrak seperti eksistensialisme, panteisme, dan bahkan materialisme dialektis. Karena kaum muslim harus melakukan kedua bentuk pembacaan tersebut secara bersama-sama. Sebagai hasil dua pembacaan ini, aturan etika Islam berbeda dengan aturan moral seperti yang cenderung menekankan sifat kesementaraan kehidupan ini dan nilai-nilai meditasi serta penyingkiran dari dunia ini seperti yang dilakukan oleh agama Kristen dan beberapa agama Timur lainnya. Demikian penjelasan mengenai etika bisnis konvensional. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.